Seperti apa mereka sebenarnya? Kedao Kuan jelas tidak dapat memahami arti Feng Tianxing saat ini, dan memandangi setan-setan ini dengan curiga. Saya tidak merasakan kelainan apapun dari mereka, dan mereka tidak berbeda dengan iblis biasa. Feng Tianxing tiba-tiba menggenggam telapak tangannya, dan kekuatan besar berubah menjadi pusaran, menutupi semua iblis ini, meninggalkan 5 iblis untuk ditahan oleh Feng Tianxing dengan metode rahasia, dan 5 iblis lainnya secara bertahap surut di bawah erosi angin semilir. Cangkang keluarga, pakaian, kulit, dan daging dan darah semuanya tidak dapat dibedakan dari iblis. Sampai angin dingin meniup tulang-tulang iblis ini, dalam sekejap, wajah sebenarnya dari kehampaan itu terungkap. Ini kosong. Kedao Kuan melangkah maju secara langsung, memblokir bagian depan Feng Tianxing. Fight, yang terpaksa mengungkapkan wajah aslinya, tiba-tiba berubah menjadi ular panjang dan langsung menuju Feng Tianxing. Bertarung sampai mati. Beraninya kau merusak perbuatan baikku. Feng Tianxing mencibir, melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan meninju hantu yang terkondensasi dalam kehampaan. Aku akan merusak perbuatan baikmu. Kamu punya pendapat? Ledakan. Pikiran Void tiba-tiba berdengung. Tidak, tidak. Aku adalah tubuh roh. Kamu adalah tubuh fisik. Bagaimana mungkin? Ledakan. Itu pukulan lain. Feng Tianxing mengepalkan tinjunya lagi. Kamu harus mengalahkan kekosongan untuk menjadi kuat. Ini jauh lebih tahan terhadap pemukulan daripada iblis. Jika iblis dipukuli seperti ini olehku, cepat atau lambat mereka akan mati. Dari mana datangnya pukulan tadi? Oh kepala, ganti tempat kali ini. Itu masih kepala. Ledakan. 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 Penyiksaan ganda dari jiwa dan tubuh ini membutuhkan waktu sebulan penuh untuk sepenuhnya menjinakkan kesadaran akan kehampaan, yang membutuhkan waktu lebih lama daripada menjinakkan Li Goudan. Dan kali ini ada perubahan baru. Ketika saya akan mengalahkan kesadaran defensif Void beberapa kali, Void akan selalu dapat memulihkan sedikit energi secara tiba-tiba. Di bawah tekanan kesadaran yang begitu kuat, saya masih bisa berjuang untuk sementara waktu. Kesadaran ini tidak lagi sebanding dengan setan biasa. Beberapa bulan, dengan bantuan Avenue of Time, hanya setengah batang dupa yang berlalu. Feng Tianxing memandangi pelayan kekosongan yang baru ditundukkan, dan tidak bisa menahan mulutnya. Kekosongan ini benar-benar hal yang merepotkan. Sekarang boneka yang bisa dia kendalikan telah mencapai batas atas. Kekuatan Kedao Kuan tidak lemah. Jika dia ingin mempertahankannya, tidak mungkin menaklukkan kekosongan ini sebagai boneka. Tetapi jika jarak bebas seperti Li Goudan, Feng Tianxing hampir tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan. Lagi pula, sekarang dia punya ruang untuk melawan, dan benih ketakutan yang dia tanam dalam dirinya akan selalu berfluktuasi. Meskipun butuh banyak usaha untuk menaklukkan kesadaran kosong ini, itu sendiri tidak begitu penting. Setelah memikirkan apa yang harus dia tanyakan, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Feng Tianxing mengulurkan tangannya secara langsung, dan baru saja melakukan metode rahasia membaca jiwa. Tiba-tiba, Feng Tianxing menggunakan kesadarannya untuk merobek celah di ruang angkasa, dan dengan telapak tangan belakang, dia mendorongnya ke dalam kegelapan tak berdasar sebelum kehampaan mencengkeram tubuhnya di pusaran. Di celah ruang angkasa yang perlahan tertutup, Feng Tianxing melihat cahaya yang menyilaukan. Itu adalah penghancuran kesadaran diri. Metode yang dia gunakan untuk menangani Li Goudan telah diketahui sepenuhnya oleh Void. Artinya Li Goudan berbohong padanya. Entah dia masih memiliki kesadaran akan kehampaan, atau dia sedang diawasi tanpa menyadarinya. Tidak peduli yang mana, Feng Tianxing tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia tahu terlalu banyak rahasia. Kedao Kuan, kamu menyembunyikan keluargaku dengan baik, dan aku akan menemukan seekor anjing. Begitu kata-kata itu jatuh, Feng Tianxing melangkah melalui beberapa celah ruang satu demi satu, dan ada kilatan cahaya dan bayangan di sekelilingnya, dan tiba-tiba berhenti. Di dalam gua yang penuh dengan kunang-kunang, Feng Tianxing melihat Li Goudan yang baru saja mengangkat tangannya. Kebetulan, Feng Tianxing mencibir. Kesadarannya telah menutup seluruh gua di dalam dan di luar, dan orang yang kejam datang langsung untuk memindahkan seluruh gunung. Itu berhenti setelah pindah ke kota utama di dekatnya. Semuanya hanyalah sesaat. Feng Tianxing melihat bahwa Li Goudan tidak bergerak, berjalan di depan Li Goudan dengan santai, dan dengan lembut mengambil selembar kertas dari tangannya. Apa ini? Li Goudan menundukkan kepalanya. Informasi kontak setelah kami kehilangan kontak dengan kekosongan tingkat tinggi. Halaman ini dapat merekam puluhan ribu kata, dan itu pasti cukup dalam keadaan normal. Feng Tianxing melihatnya dengan hati-hati, dan mulutnya tercengang. Benda ini seharusnya tidak dibawa bersamaku, kan? Aku benar-benar bisa mengantarkan benda ini ke setiap Void yang hilang. Kesatuan di dalam Void lebih kuat dari yang kuharapkan. Apakah ini pertama kalinya kamu mengirim informasi ke kehampaan? Tubuh Li Goudan bergetar tanpa sadar, tetapi segera menjadi tenang kembali, dan dia menarik napas dalam-dalam. Ketiga kalinya, untuk pertama kalinya, saya melaporkan posisi saya ke Void,
dan menjelaskan seberapa kuat Anda. Laksamana Feng, berapa banyak sumber daya yang Anda miliki, berapa banyak tentara yang akan Anda kembangkan di masa depan, dan seberapa kuat mereka. Prasangka, kedua kalinya saya melaporkan urusan Anda di rumah secara detail, dan saya lebih yakin bahwa saya akan menempatkan Anda di pengepungan dan penindasan putaran kedua. Ini adalah ketiga kalinya. Saya menyerah. Saya telah dengan jujur melaporkan apa yang telah Anda lakukan baru-baru ini, dan agak lucu untuk mengatakan bahwa saya telah bekerja sangat keras untuk mereka dan memikirkan mereka. Tetapi mereka masih belum. Saya tidak menanggapi kata-kata saya dengan serius. Setelah mendengarkan kata-kata ini dengan tenang, Feng Tianxing hanya bisa mengangguk. Saya dapat memberitahu Anda membiarkan mereka menargetkan saya untuk lebih dari apa yang saya lakukan untuk Anda. Li Goudan tersenyum lega. Ya, aku sangat mengagumimu. Aku telah belajar tentang semua masa lalumu dan menanyakan tentang semua pertarunganmu. Aku merasa kagum, karena jika itu aku, atau kekosongan lain, aku tidak bisa melakukannya. Rekor seperti itu, dan aku bisa melihat bahwa ambisimu pasti lebih dari itu. Pengepungan kita terhadap keluarga iblis telah berakhir, dan aku khawatir itu hanya akan menjadi kesempatan untukmu. Feng Tianxing tiba-tiba mencibir dan meremas kertas putih di tangannya. 3 laporan ini mungkin hanya bohong. Feng Tianxing menguraikan kata kode yang dia gunakan saat mengobrol dengan Li Goudan. Tidak ada kata di dalamnya yang menyebutkan keberadaan Feng Tianxing. Yah, rasanya menunggu kedatangan pasukan kosong akan tenang. Li Goudan tidak mengkhianati dirinya sendiri. Dia berbohong. Feng Tianxing menatap Li Goudan sebentar, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya, dan mengangkat jarinya untuk melihat sekeliling. Ini tempat pemakaman yang kamu pilih sendiri? Lumayan, di gua yang gelap, kristal terang seperti zamrud berkedip-kedip di bawah cahaya api unggun. Seperti langit penuh bintang. Tanahnya berupa bunga-bunga pucat, diwarnai dengan cahaya api kuning muda. Sama seperti kehidupan Li Goudan, semuanya pucat dan tidak berwarna. Dan baru setelah dia diberi kebebasan dia diwarnai dengan warna-warna yang begitu berwarna.